Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintahmu,
sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat bagi saudara-saudara sekalian. Terpujilah Tuhan kita di surga, bahwasanya kasih setianya tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan ini. Firman-Nya berkata dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apakah saya dan saudara percaya akan janji Tuhan ini? Demikian juga kita diingatkan hari ini bahwa ingat dan kuduskanlah hari Sabat Tuhan Allah. Ini perintah Allah bagi kita sekalian, yaitu mengingat dan memperingati dan menjadikan hari Minggu saat itu sebagai waktu yang Tuhan perkenankan dan izinkan untuk kita rayakan sebagai hari kemenangan Yesus Kristus atas maut. Muliakanlah Dia dan bersoraklah bagi namanya. Mari jemaat kita berdiri dan kita angkat pujian. Semua baik. Percaya bahwa Tuhan kita sungguh baik, dan kita percaya bahwa ibadah kita pada saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian dan bagimu juga. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada pada hari ini. Tapi satu hal yang kita imani, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi firman Tuhan selalu diberitakan, diwartakan untuk menjadi sebuah pegangan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama membuka kitab Mazmur. Membuka kitab Mazmur pasal 66 pada bait yang ke-8 hingga bait yang kedua. Kitab Mazmur pasal 66 bait yang ke-8 hingga bait yang ke-20. Saya akan membacakan seluruh bait per bait dan saudara-saudara membacakan kalimat yang ke dalam sebagai respon. Kita mulai pada bait yang ke-8.
Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya, Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu dasarku yang telah diucapkan bibirku Dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Bait yang ke-11. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hati, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita merespon bacaan Mazmur kita dengan melakukan NKB 7 bait yang ketiga dan keenam. Nyanyikanlah nyanyian baru. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri. Kitab Keluaran pasal 20 pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17 akan menjadi sebuah perintah dasar kita bagi kita sekalian. Karena itu, marilah kita mendengarkan akan perintah Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Perintah yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Perintah yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bawah bumi, di bawah atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang benci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah. Perintah yang ketiga.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Perintah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. Perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perintah yang keenam, jangan membunuh. Perintah yang ke-7, jangan berzina. Perintah yang ke-8, jangan mencuri. Perintah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Perintah yang ke-10, jangan mengingini rumah samamu, dan jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian perintah Tuhan. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam akta pengakuan dosa dan berita anugerah. Saya mengajak kita bersama-sama untuk datang dalam sebuah kerendahan hati di hadapan Tuhan, dalam suatu sikap yang memang diniatkan, dalam suatu sikap yang memang kita butuh Tuhan. Mari kita mengaku dosa. Tuhan, seringkali kami melakukan kesalahan, baik kepada diri sendiri, orang lain, dan juga kepada Engkau. Banyak penyimpangan dari jalan kebenaran, kesalahan yang merugikan orang lain, hingga lalai dalam melaksanakan tugas yang Engkau berikan. Tuhan, kami merasa sangat buruk hari ini, menyadari betapa banyak dosa yang kami perbuat, menyadari betapa banyak orang yang merugi karena perbuatan kami. Namun Engkau tiada hentinya memberikan berkat dan mengasihi kami dalam hidup. Kami sangat merasa bersalah. Dikala hidupku tentram, dikala hidupku tentram dan senang,
Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati derita terus menekan, dan iblis kerap menyerbu, Tuhan menebusku dengan darahnya. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah Jiwaku, jiwaku. selamatlah, selamatlah. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Bait yang keempat. Sang Kristuslah hidup dan jaminanku, sekalipun maut ku tempuh, baik hidup baik mati, ku yakin tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah Jiwaku, jiwaku. selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Amin. Firman. Saudara-saudara, setiap kita harus menerima bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan kita sendiri pun juga demikian. Janganlah kita menghakimi orang lain dan merasa benar, melainkan ampunilah kesalahan mereka. Dan jangan gengsi untuk mengakui kesalahan maupun memaafkan kesalahan. Bapa kita telah mengampuni dosa kita yang begitu besar, dan sebagai timbal baliknya, kita juga harus melakukannya untuk orang lain, bukan? Dendam adalah emosi yang tidak sehat dan akan membuat hati kita penuh dengan kebencian dan iri hati. Selain itu, Tuhan juga tidak akan mau mengampuni kita. Saatnya kita akan memberikan rasa syukur kita melalui persembahan syukur pada ibadah pada minggu ini. Dengarkanlah firman. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazar yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulut pada waktu aku susah. Mari kita merespon mengiringi persembahan kita dengan melakukan hatiku percaya sebanyak 2 kali.
percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. kita berdoa. Hati kami percaya untuk setiap rencana-Mu. Apa yang boleh kami alami dalam pekerjaan dan usaha hidup, Allah memberikan kami rezeki, Allah memberikan kami berkat, dan kami harus tahu untuk mengucap syukur senantiasa, baik dalam susah ataupun senang. Saat itu Tuhan, kami persembahkan persembahan kami. Tuhan, mari terimalah apa yang kami berikan kepada kami. Berkatilah Tuhan apa yang ada pada kami, pekerjaan kami, usaha kami, semuanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita kembali melakukan Mari Puji Raja Sorga dan Jemaat 288 pada bait yang keempat. Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya, tapi keadaan raja tak berubah, tak lemah. Puji Dia, puji Dia yang kekal kuasanya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan pengajaran, mendapatkan hikmat Alkitab oleh perkenaan kuasa Roh Kudus. Karena itu mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Ketika firman Tuhan ini siap untuk kita baca dan kita dengar, baiklah kita memohonkan Roh Kudus mampukan kita mendapatkan hikmat Alkitab pada hari ini. Kita berdoa. Kami sungguh percaya akan kebenaran firman yang berisikan nasihat, yang berisikan ajaran, yang berisikan perintah. Bagaimana kami tahu tentang hidup kami yang sebenarnya, bahwa tanpa Tuhan, tanpa pengajaran, maka kami akan sesat di dalam menjalani kehidupan. Karena itu, ya Allah Roh Kudus, kami mohon Engkau sebagai Allah penolong kami, tolonglah kami untuk memahami firman, sehingga hikmat Alkitab dapat kami pahami dengan baik dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami.
Berfirmanlah kepada kami ya Allah. Kami siap untuk mendengarkan firman di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada dalam masa-masa COVID-19 ini, firman Tuhan akan menjadi sebuah pengharapan iman. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Yesus menjanjikan ayat yang ke-5. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat yang kedua. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita sekalian umat Allah yang percaya akan firman Tuhan, mencari pengharapan akan hidup kita. Kures semangat kuat kadang. Shalom bagi kita sekalian. Salam sukacita dari Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini bagi setiap kita yang rindu dan mau mendengarkan firman. Saya percaya bahwa setiap kita yang mengikuti ibadah pada hari ini adalah benar-benar orang yang sungguh-sungguh ingin dipandu Tuhan di dalam menjalani hidup ini, ingin dipandu Tuhan untuk memahami apa yang Tuhan mau nyatakan pada akhir-akhir ini. Peganglah perintah dan lakukan. Koe manda itu perintahku, ami pegau. Itu dalam bahasa ibu, tak dalam bahasa Toraja. Saudara-saudaraku yang diberkati itu, semakin seseorang itu mengenal siapa Allah dengan benar, maka semakin besar pula kecintaannya kepada Allah. Saya mengenal Yesus saya mengenal Allahku sebagai pencipta saya mengimani bahwa Allahku menata hidupku sedemikian rupa. Saya percaya bahwa Allahku merancangkan damai sejahteranya dalam segala karya, dalam segala berkatnya yang Dia nyatakan. Itu berarti bahwa Allah terlibat dalam kehidupan. Allah mau mewujudkan suatu hal dalam hidup kita untuk kita melakukan karya-karyanya di dalam kehidupan, bukan?
Ini sebuah pernyataan bagi setiap kita yang sungguh mengenal pribadi Allah kita di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat dalam pembacaan kita, perikop pembacaan kita Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-15 sampai 21. Ini merupakan sebuah percakapan Yesus dengan murid-muridnya ketika sang guru hendak berpisah dengan mereka. Dalam percakapan ini menyeratkan segala sesuatu, bagaimana Yesus menguatkan mereka bahwa sudah dekat waktunya untuk Yesus akan berpisah dengan mereka. Yesus mengatakan supaya mereka tetap dalam ketenangan, tetap tidak gelisah, sebab Dia selalu bersama dengan mereka. Mereka harus tetap teguh dalam imannya, serta mengasihinya dan tetap menuruti segala perintahnya. Maka Tuhan pasti akan selalu menyertai hidup mereka. Dalam pembacaan kita melihat ada janji Yesus bagi para murid-muridnya di sana, bukan? Yesus menjanjikan bahwa Ia akan menghadirkan penolong lain, Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus untuk para murid. Penolong inilah yang akan mengisi tempat yang ditinggalkan Yesus. Jangan kita berpikir bahwa ketika Yesus pergi naik ke surga, meninggalkan para murid-murid, ada kekosongan sekian waktu. Ketika Allah merancang dan menciptakan kehidupan di atas muka bumi ini, saudara harus tahu dan percaya bahwa karya Allah, kuasa Allah, kehadiran Allah tidak pernah kosong dalam hidup dalam bumi. Ketika Yesus menyampaikan sebuah pesan kepada para murid-muridnya, ketika Dia akan pergi, mereka harus mengalami ketenangan dan tidak gelisah. Ada seorang penolong yang lain yang akan datang untuk menggantikan Dia dan tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Sedetik pun. Itu janji Allah. Kalau saya dan saudara-saudara percaya akan hal itu, maka ketenangan, keteguhan iman tidak gelisah. Berarti saya dan saudara harus mengasihi Dia. Bagaimana mungkin saya dan saudara mengasihi Dia kalau kasih itu tidak mewujud dalam kehidupan bersama kita? Tapi nanti kita akan lihat dalam urian-urian khotbah ini. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan pribadi-pribadi untuk kita jawab. Pertama, apakah engkau mengasihi Yesus? Apa jawaban kita? Mungkin kita akan mudahnya menjawab, ya, saya mengasihi Yesus, saya mengasihi. Dan bahkan mungkin kita berkata, dengan segenap hatiku aku percaya dan mengasihi Yesus. Lalu ada pertanyaan lanjutannya kedua. Kalau engkau mengasihi Yesus, mengasihi, maukah engkau melakukan perintahnya? Kira-kira saudara-saudara, pertanyaan yang kedua ini apakah kita mudah jawab? Mungkin kita akan mikir-mikir, mungkin kita akan merenung-merenung, apa sih yang akan menjadi perintah Allah bagiku? Kalau pertanyaan pertama, apakah engkau mengasihi Tuhan Allahmu, maka mungkin kita akan mengatakan, ya, hari ini juga saya menyatakan aku mencintai dan mengasihi Dia sepenuh hatiku. Apapun masalah, aku tetap mengasihi Dia. Benarkah kita tetap mengasihi Dia dengan cara melakukan perintahnya? Ada perintah yang selanjutnya kita akan lakukan. Mungkin ada yang berkata tergantung
Apa dulu perintahnya, kan gitu. Mungkin kalau di tengah-tengah rumah tangga seorang suami hendak menguji istrinya, karena ini minggu-minggu pengharapan bagi setiap ASN untuk terima THR. Ketika sang suami berkata kepada istrinya, apakah engkau mengasihi aku? Begitu ya Pak Melki ya. Langsung istri pergi pasang lipstik, pergi mandi, cat rambut Mbak Yani. Dengan senyum sang istri berkata, ya aku mengasihi papa dengan segenap hatiku. Aku ingat kok waktu kita nikah dulu, kata pendeta, dalam suka atau duka, dalam untung atau malang, kita harus tetap mengasihi. Ketika seorang suami bertanya, apakah engkau siap melakukan perintahku? Maka seorang istri akan bertanya pasti, apa dulu perintahnya? Saya tidak mau jawab dulu ya atau tidak. Apa dulu perintah? Inilah kenyataan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau hal-hal yang menguntungkan, mungkin kita mudah untuk mengatakan aku mengasihi Tuhan dalam hidup. Mungkin kita akan secara spontanitas sudah menjawab, ya aku mengasihi Yesus. Aku percaya dan mengasihi imanku. Tetapi ketika tantangan datang, lalu ada sebuah perintah untuk kita melakukan, membuktikan bahwa benarkah kita mengasihi Tuhan kita. Mungkin kita mengatakan, Pak Pendeta, saya akan bergumul dulu. Pak Pendeta tunggu, kira-kira apa perintah? Inilah yang menjadi pertimbangan dari Yesus sebagai seorang guru, sehingga ia menegaskan kepada para murid-muridnya bahwa jikalau kamu mengasihi aku, maka kasihmu itu harus nyata, teraktualisasi dari bentuk hidupmu dengan menuruti segala perintah. Jadi kalau ada seorang suami yang berkata kepada istrinya, Mama, apakah engkau mengasihi aku? Jangan karena THR. Ibu-ibu menjawab, aku mengasihi kamu, Papa. Tapi ketika bukan bulan-bulan THR atau gaji 13, ketika suami-suami mungkin pulang bekerja, lalu pendapatan bulan itu secukupnya saja, lalu sang istri ada rencana mau beli sesuatu. Ketika sang suami berkata, Mama, apakah engkau tetap mengasihi aku? Tidak ada respon. Jangan karena ada sesuatu lalu kita mau mengasihi Allah kita. Tetapi bagaimana kita boleh sungguh menjadi orang yang percaya, menjadi anak-anak Allah yang percaya bahwa kalau hari ini kita menyatakan aku mengasihi Allah, maka hari ini juga aku menyatakan aku siap melakukan segala perintah. Saudara percaya bahwa perintah Allah itu ya dan amin. Perintah Allah itu benar dan pasti. Perintah Allah itu hal yang tidak salah, pasti benar. Kalau saudara mengaktualisasikan, ini integritas. Tidak hanya mampu dan gampang mengucapkan bahwa aku siap melakukan perintah, bahwa aku mengasihi dia, aku mengasihi pasanganku, aku mengasihi sahabatku, aku mengasihi anakku. Apakah benar kita melakukan perintah Yesus dalam hidup? Apakah kita melakukan perintah Allah dalam pernikahan kita? Apakah kita melakukan perintah Allah dalam pelayanan kita? Apakah kita melakukan perintah Allah dalam pekerjaan kita? Ini yang harus menjadi sebuah perenungan penting sebagai anak-anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu kenapa dia menegaskan hal ini. Karena Yesus tahu bahwa para murid-murid adalah orang-orang yang susah untuk taat dan setia dalam hidup.
Perhatikan ya. Dalam perjalanan kurang lebih 3 tahun, Yesus bersama para murid-murid, Yesus banyak melihat ada begitu banyak celah, ada begitu banyak kelemahan dari para murid-murid. Pertama, mereka bersaing soal mendapatkan kedudukan. Ada yang mau di kanan, ada yang mau di kiri. Mereka bersaing. Juga Yesus menemukan bahwa siapa yang terbesar di antara mereka. Juga Yesus melihat bahwa mereka bersungut-sungut ketika mereka tidak memiliki cukup makanan untuk memberi makan ribuan orang yang mengikuti dia. Mereka juga marah kepada anak-anak ketika orang tua mereka membawa anak-anak itu di hadapan Yesus. Yesus tahu bahwa pada waktunya mereka akan mengkhianati Yesus dengan 30 keping perak. Ada yang akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ia disalib. Dan masih banyak lagi yang dilihat oleh Yesus. Saudara-saudara, jangan engkau berkata dalam ibadah ini, jangan engkau berkata dalam imanmu, aku percaya Tuhan sepenuh, aku mengasihi Allahku Yesus, tetapi engkau pura-pura menyatakan aku siap melakukan perintah Yesus. Dia tahu tentang kehidupan, dia tahu isi hatimu, dia tahu apa yang engkau pikirkan tentang dia. Jangan engkau berbuat dosa terhadap dia, sebab berbuat dosa tidak ada tawar-menawar tentang hal itu. Sehingga Yesus mengukuhkan pernyataan para murid-murid, bagaimana iman mereka sungguh-sungguh kokoh, sebab Yesus tahu sebagai seorang guru bahwa mereka punya banyak kelemahan di sana. Saudara-saudara, kita manusia juga harus sadar bahwa aku punya kelemahan, kamu punya kelemahan. Sebagai satu persekutuan Kristus, harusnya kita berkata ketika aku memiliki sesuatu kelebihan dalam hidup, maka aku harus pakai untuk melengkapi yang kurang padaku. Tapi jangan pakai kelebihan kita untuk semakin membuat buruk rupa dari sesama yang harusnya kita kasihi dalam hidup. Yesus menjanjikan sebuah komitmen yang kuat bahwa akan hadirnya seorang penolong yang akan menyertai mereka. Siapakah roh penolong itu? Roh inilah yang akan menolong para murid untuk selalu hidup benar di hadapan. Roh ini yang akan menuntun para murid-murid, menuntun kita sekalian untuk selalu benar, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa Dia Allah yang Maha mengetahui hidupku setiap waktu. Hal yang kedua, roh penolong inilah yang akan memampukan para murid dan kita sekalian untuk selalu taat dan setia dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang dinyatakan bagi mereka, bagi kita, untuk melanjutkan misi Allah dalam menyampaikan kabar sukacita bagi semua. Yang ketiga, roh inilah yang akan menjaga para murid, yang akan menjaga kita sekalian dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan dalam pelayanan selepas Yesus meninggalkan mereka. Ada roh penolong. Yang terakhir, roh inilah yang akan menjadi ayah dan ibu, sahabat bagi mereka. Ingat firman Tuhan ini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus melakukan semua itu. Dia punya tujuan bagaimana para murid konsisten dalam memperlakukan perintah Allah dalam kehidupan mereka. Perintah ini harus dipegang, harus dilakukan dengan kesungguhan hati, jangan dalam kepura-puraan. Kita manusia pandai bertopeng dalam hidup. Paham ya maksud saya dengan pandai bertopeng?
Mungkin di hadapan seorang pendeta, mungkin di hadapan seorang hamba Tuhan, kita berpura-pura baik, menyatakan sebuah keseriusan kita demi persekutuan, melakukan pekerjaan kita. Tetapi di balik topeng kita sebenarnya kita tidak jujur untuk menjadi orang-orang. Sebagai anggota jemaat, kita mungkin di depan pendeta, di depan majelis gereja, kita berpura-pura untuk melakukan dan mengerjakan keselamatan. Tapi sebenarnya di balik topeng kita, itu banyak rupa-rupa buruk yang kita lakukan, kejahatan yang kita lakukan. Saudara-saudara, khotbah ini mengingatkan kita sekalian, buka topengmu, buka topeng. Rupa dan wajah Allah yang ada padamu, yang Allah ciptakan, jangan engkau tutupi dengan rupa yang engkau buat sendiri. Sebab rupa dan wajah Allah itu adalah rancangan Allah sendiri melalui tangan-tangannya, tangan kuasa Allah sendiri. Tapi ketika engkau memakai pikiranmu, berpikir melampaui pikiran Allah, dan engkau membuat topeng-topeng dalam kehidupanmu, kemanapun engkau berjalan engkau memakai topeng, tapi sebenarnya engkau berpura-pura baik dalam hidup, itu dosa. Pertanyaan kritis sekarang bagi kita sekalian, untuk saya mengakhiri khotbah ini. Siapakah Yesus sesungguhnya bagi kita? Siapa sesungguhnya Yesus bagi saudara? Siapakah Yesus sesungguhnya bagi kita? Saudara menjawabnya di hadapan Tuhan. Siapakah Yesus itu bagi saudara? Apakah benar saudara dan saya mengenali secara pribadi? Dalam hal apa kita mengenal secara pribadi? Kalau saudara-saudara saya mampu membuka topeng, maka saya percaya bahwa kita pasti mengenal Dia secara pribadi. Tuhan kita bukan Tuhan yang bertopeng. Yesus kita bukan Yesus yang bertopeng, tetapi ciptaannya yang bertopeng. Kalau engkau mau menjalani hidupmu, melakukan perintahnya, memegang perintahnya, maka engkau harus jujur di hadapan Tuhan, mengakui perbuatan-perbuatan hidup yang jahat. Hanya pengenalan pribadi akan Allah, pengenalan pribadi akan Yesus, yang akan membawamu pada sebuah hal yang pasti baik. Menjadi berkat dalam hidup, menjadi berkat bagi orang lain. Jangan engkau katakan, aku mau jadi berkat bagi orang lain, tetapi sungguh-sungguhnya engkau belum menjadi berkat bagi diri. Bagaimana mungkin engkau menjadi berkat bagi orang lain kalau orang-orang yang mencintaimu, terdekat, sekitarmu, engkau belum menjadi berkat? Engkau menipu dirimu sendiri. Bertobat. Kuasa firman Tuhan, kuasa Roh Kudus akan mampukan kita untuk memahami lebih jauh akan maksud firman Tuhan hari ini. Amin. Kita bersatu dulu sejenak. Tak ada hal yang mustahil bagi Tuhan ketika Dia menyatakan sebuah kuasanya bagi saudara-saudara sekalian. Ketika engkau mengizinkan Tuhan mengubah hidupmu, pasti akan perubahan. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin ya. Untuk saat hidup kita saat ini. Saya mengajak kita sekalian doa syafaat dan berdoa syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika kami mampu menyebut Engkau Tuhan dan menyebut Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Mungkin tidak sempurna, belumlah sempurna pengenalan kami akan diri-Mu. Tapi ketika kami minta kuasa Roh Kudus untuk menyempurnakan pengetahuan kami, pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan, maka seyogianya kami takut kepada Engkau, kami mengasihi Engkau, kami mau melakukan perintah-Mu, kami mampu memperkatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Terima kasih Tuhan untuk pembawaan firman-Mu, pemberitaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Sungguh memberkati kami sekalian. Peliharakanlah Tuhan sukacita surgawi-Mu bagi kami, untuk kami kuat melakukan kehendak dan perintah-Mu senantiasa. Kami tahu Tuhan, bahwa sebagai ciptaan kami penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Karena itu hanya oleh firman-Mu kami menjadi kuat menghadapi kehidupan. Di dalam masa-masa COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa kepadamu, pulihkanlah dari negeri kami, pulihkanlah Tuhan dari bangsa kami, pergumulan COVID-19 ini. Kuatkanlah pimpinan kami, Bapak Presiden, sampai kepada pemimpin-pemimpin di tingkat-tingkat daerah. Kuatkanlah para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan di dalam merawat dan bahkan mengupayakan akan pemulihan atas wabah COVID-19 ini. Berkatilah pengetahuan umat-Mu yang menjadi ilmuwan untuk menemukan obat, vaksin untuk pemulihan COVID-19 ini. Kami di Kabupaten Baru ini Tuhan sungguh berharap kepadamu, bahwa Engkau yang menempatkan kami umat-Mu ada di tempat ini juga untuk mendoakan kesejahteraan di mana kami tinggal. Berkatilah pemimpin kami di Kabupaten Baru ini Tuhan. Berkatilah kondisi masyarakat kami di Kabupaten Baru ini. Kalau sudah sekian kasus yang terjadi, kami percaya Tuhan sembuhkanlah saudara-saudara kami yang terpapar karena COVID-19. Berkatilah Tuhan Gereja Toraja sebagai lembaga di mana kami bernaung untuk menuntun kami kawanan domba Allah, mengarahkan kami yang terbaik di dalam setiap keputusan-keputusan tingkat sinodal. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang mengalami sakit penyakit dalam masa pemulihan, Ibu Kristina Alik, Ibu Paulina di Tawano, Saudara Gayus, Saudara Andreas, dan juga anak Jason Sinaga. Dan juga mungkin Tuhan ada di antara keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang kami kenal, yang hari ini Tuhan mereka mengalami kelemahan-kelemahan tubuh dan bahkan dalam usia tua menyulitkan mereka untuk menikmati ibadah pada saat ini. Tuhan, dengarkanlah seruan doa jemaat-Mu dalam saat teduh.
Kami mengucap syukur Tuhan, jemaat-Mu yang mengalami pertambahan usia, baik hamba-Mu dalam usia 36 tahun, anak Dwi, Nabela, Syera, Messi yang ke-9 tahun, dan Bapak Nurdin yang ke-54 tahun. Ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami, bahwa Engkau yang menambahkan usia, dan Engkau Allah yang pasti memberkati hidup kami selanjutnya. Berkati Bapak Nikolas Ola yang menyatakan rasa syukurnya atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan dan pekerjaan. Berkati Pak Nikolas Ola bersama dengan keluarganya ya Tuhan. Berkatilah Tuhan dan jemaat-Mu di jemaat baru ini dimanapun berada. Saudara-saudara kami yang ada di rantau orang karena pekerjaan dan juga dalam kehidupan rumah tangganya. Saudara-saudara kami yang menikmati ibadah ini dimanapun berada Tuhan, mungkin kami tidak mengenal mereka, tapi kami berdoa juga bahwa berkatilah kehidupan kami Tuhan, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah rumah tangga kami, berkatilah anak cucu kami, berkatilah masa depan persekutuan kami Tuhan. Berkatilah tim multimedia yang Tuhan boleh pakai untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan selebihnya untuk Tuhan pakai di dalam pengambilan gambar secara virtual ini. Juga tim ibadah Tuhan berkati yang melibatkan diri untuk memberikan hidup mereka ada pada pelayanan pada hari ini. Bapa di surga, sepekan ke depan kami akan menjalani hidup ini Tuhan. Kami percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup. Teruslah Tuhan bersama kami, beri kami kesehatan dan kekuatan menjalani. Terpujilah nama dan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa sesuai dengan doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada para murid-murid demikian. Bapa kami, dikuduskan. Saudara, mari kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin firman Tuhan. Kita melakukan apapun juga menimpa.
menjagamu, Tuhan menjagamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus kita. Secara otomatis kita mengenal siapa Dia. Kita mengenal perintah-perintahnya dan kita mau menuruti perintahnya. Jadi, mengasihi Yesus menjadi dasar melakukan segala perintah. Pergi, lakukanlah sabda Tuhan yang kamu dengar saat dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita lakukan bait yang keempat, apapun juga menimpa. Cobaan apa mengganggu, Tuhan menjagamu. Kuatlah Yesus sandaramu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Shalom bagi kita sekalian dan jemaat saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, yang sedang menikmati panduan ibadah melalui ibadah via virtual. Kami bersyukur bahwa Tuhan pasti perkenankan dan izinkan kami tim multimedia, tim ibadah untuk boleh mengangkat pelayanan pada hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami berharap dari Majelis Gereja bahwa dan jemaat tetap hidup dalam menjaga kesehatan, mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, sehingga kita juga ikut mendukung untuk mengurangi penularan virus COVID-19 ini. Dimanapun kita berada, kami berharap bahwa selamat kita menjalani kehidupan sepekan ke depan dalam naungan kasih Tuhan, dan kami mengucapkan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.